Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian pada hari ini, Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh bangun dalam keadaan yang baik pada pagi hari ini. Dan Tuhan mulai kehidupan kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Saat ini Bapak, semoga kami boleh mulai segala kegiatan dan juga pekerjaan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Bersabda Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi saya ulangi, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi memandang Yesus, katanya, "Dan apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Yang terakhir, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini, saya berikan tema fungsi gereja di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi saya ulangi, fungsi gereja di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang terkasih, saudara yang saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, hampir 1 tahun lamanya kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tentu saja hal yang paling terasa dalam kehidupan bergereja atau bersekutu adalah semakin sempitnya ruang atau berkurangnya jadwal-jadwal kegiatan pelayanan persekutuan yang biasanya itu dilakukan secara rutin oleh gereja-gereja dalam program-programnya. Tetapi sejak pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, karena mentaati protokol kesehatan, kita meminimalisir, kita mengurangi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan fisik di antara anggota-anggota jemaat untuk menghindarkan paparan dari pandemi COVID-19. Tentu saja hal ini adalah cara yang terbaik untuk situasi pada saat ini. Di satu sisi, memang ini adalah hal yang paling mungkin dan paling aman untuk kita lakukan. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa di satu sisi yang lain, situasi ini juga membuat persekutuan atau kegiatan-kegiatan gereja menjadi berkurang. Sedikit banyak pasti ada dampak di dalam kegiatan-kegiatan gereja karena berkurangnya atau minimnya pertemuan fisik, maka tentu saja akan mengurangi banyak sekali kegiatan-kegiatan, dan itu juga akan mengurangi dari yang namanya program-program kegiatan itu sendiri. Walaupun tentu saja bukan berarti bahwa gereja harus menutup diri, atau gereja harus undur, atau gereja harus berdiam diri. Tetap dalam situasi ini kita harus tetap berpikir inovatif dan kreatif. Bagaimana di tengah-tengah situasi di mana kita mengurangi ruang-ruang pertemuan secara fisik, itu dapat dimaksimalkan dengan pertemuan secara non fisik atau virtual
namun tidak mengurangi makna dan nilai dari persekutuan itu sendiri. Memang tidak mudah, dan banyak juga gereja-gereja yang memiliki kendala-kendala seperti ini. Banyak gereja-gereja yang juga tidak siap dengan hal ini, sehingga sekarang mereka banyak merasa bahwa persekutuan mereka semakin kurang, anggota-anggota jemaat mereka tidak lagi bersatu, mereka tidak memiliki kedekatan dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat percaya atau umat Kristen khususnya yang ada di GKI Sumut Medan. Tentu saya akan percaya Bapak dan Ibu yang terkasih, kita semua percaya bahwa gereja Tuhan, baik itu secara fisik, gedung gereja yang ada di Jalan Zainul Arifin ini, maupun gereja dalam arti tubuh kita sendiri, itu tetap kita pelihara dengan baik. Gereja pada intinya bukanlah tentang gedung, tapi tentang tubuh kita sendiri, di mana tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus bersemayam. Tentu saya percaya kita semua bisa memahami hal tersebut dan juga sungguh-sungguh memelihara kehidupan kita sebagai perwujudan kita menjaga dan menguruskan bait Allah. Tetapi kita juga harus sadari bahwa tempat kita bersekutu, gedung gereja GKI Sumut Medan, juga harus kita rawat dan kita pelihara. Ini salah satu tanggung jawab yang besar. Meskipun kita mengurangi pertemuan, tetapi bukan berarti kita tidak lagi memperhatikan, bukan lagi kita tidak lagi peduli dengan gedung gereja, bukan lagi kita tidak usah lagi datang ke gereja dan seterusnya. Tentu saja tidak seperti itu yang dimaksudkan. Untuk sementara ini memang kita mengurangi jumlah pertemuan secara fisik di gedung gereja. Tetapi kita berharap bahwa situasi ini akan segera berlalu dan kita akan kembali bisa bersama, bersekutu, melakukan banyak pertemuan fisik nanti tentu saja setelah pandemi COVID-19 benar-benar berakhir, dan tentu saja gedung gereja ini tetap akan kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan gerejawi. Nah, tentu yang diharapkan bagi kita adalah kita tetap menjaga semangat, menjaga kecintaan kita terhadap gedung gereja, menjaga kepedulian kita terhadap gedung gereja. Meski mungkin kita sudah lama sekali merasa kita tidak lagi pernah datang ke gereja karena menghindari paparan atau karena situasi protokol kesehatan. Lalu yang kedua adalah dalam situasi pandemi COVID-19 ini, gedung gereja tentu saja diharapkan tidak hanya menjadi tempat beribadah, tapi gereja kita juga harus siap untuk menjadi tempat di mana ruang-ruang kita melakukan pelayanan sosial atau diakonia gereja itu akan sangat terbuka untuk dilakukan. Terkadang memang dalam situasi ini gedung gereja, gedung geraha kita, halaman gereja dapat dipergunakan untuk banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Apakah kebutuhan dari pemerintah setempat atau TNI Polri atau masyarakat pada umumnya dan seterusnya yang sangat membutuhkan. Termasuk juga nanti mungkin kalau ada bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada banyak orang, banyak pihak, baik itu anggota jemaat maupun bukan anggota jemaat. Tentu saja gedung gereja ini akan dapat difungsikan dan tidak hanya sebagai ruang ibadah, tapi juga sebagai tempat untuk menampung dan berfungsi sebagai diakonia gereja. Kita berharap tentu saja Bapak dan Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa yang mengharapkan bahwa bait Allah itu bukan tentang gedungnya, dan kita tidak menguduskan bait Allah secara berlebihan, tetapi menguduskan bait Allah secara rohani dan sungguh-sungguh hanya menemukan Dia dan bukan gedung. Itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh mengerti dan memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan kami dengan setia. Berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan pada hari ini. Berkati juga semua anggota keluarga kami dimanapun mereka berada dalam segala kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan pada hari ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati.